untuk mendatangi daripada undangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung hati kita, jiwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan berapa banyak di pagi hari ini, di waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala menentukan orang tersebut sibuk dengan maksiat, sibuk dengan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan sibuk mengurusi hal-hal yang tidak berguna dan tidak manfaat. Tapi Allah pilih kita. Allah aturkan kita terpilih hadir di majlis maulidnya Nabi Muhammad. Berarti ini adalah kenikmatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Kenikmatan ini kalau tidak dijaga, kalau tidak disyukuri, kalau tidak dijadikan sebagai momen yang spesial, maka akan menjadi hal yang sia-sia. Akan keluar begitu saja dan tidak akan membekas sedikit pun di hati kita, dan tidak akan membekas sedikit pun di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Buat apa? Sebuah acara yang datang, yang dimuliakan, yang diistimewakan, tapi kita keluar nggak bawa apa-apa, cuma bawa perut kenyang. Kita alhamdulillah insya Allah setiap hari perutnya ke. Kalau cuma sekedar ketemu orang, tiap hari bisa ketemu orang. Tapi kalau mengisi hati kita dengan Nabi Muhammad, tidak setiap hari kita bisa isi, tidak setiap tempat kita bisa dapati. Tapi di tempat dirayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas pasti di dalamnya adalah tempat mengisi hati kita untuk lebih mengenal dan menguraikan siapa itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena teladan kita adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ayat ini adalah ayat yang sering sekali kita dengar. Di mana-mana kita hadir maulid, hadir acara, pasti ayat ini selalu dibawa. Ini bukan ayat biasa. Ini sebuah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyatakan? Allah. Siapa itu? Allah siapa sih? Kenapa kok sampai menyatakan seperti itu, padahal Allah Zat yang agung, Zat yang mulia, Zat yang menciptakan kita. Alam semesta ini yang menciptakan siapa? Yang memberikan kita makan tiap hari siapa? Yang memberikan kita kehidupan, adanya nikmat matahari, adanya nikmat oksigen, adanya nikmat kehidupan dan lain sebagainya siapa? Semuanya datang dari Allah. Allah dan yang menciptakan segalanya, Allah yang memberikan anugerah segalanya. Kita sebagai hambanya, itu sebenarnya sudah sewajib-wajibnya mencintai Allah tanpa melihat balasan dari Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Ya, kita kalau pelihara hewan, ya. Kita kalau pelihara hewan misalnya, kita kasih makan hewannya, ya kita kasih makan kucing dah, kucingnya sering ya Bu ya, kita lagi makan atau lagi masak ada lauk lebih, kadang kucing datang kita kasih. Kira-kira kucingnya senang nggak? Senang. Girang apa enggak? Berterima kasih nggak kucingnya? Berterima kasih kepada kita. Cuma ngasih ikan sisaan kita, cuma ngasih tulang bekas kita, tapi kucing merasa dihargai dan dimuliakan oleh kita sebagai manusia, padahal sekedar ngasih sisa makan. Nggak ada tuh kucing komplain, kita kasih ayam goreng terus bilang minumnya mana? Nggak ada. Iya, dikasih ikan nggak nanya tuh nasinya mana. Lah coba kalau kita, ya, dikasih cuaca hangat dikit, nggak hujan-hujan badannya. Dikasih hujan, nggak berhenti-berhenti. Dikasih dingin, kedinginan. Dikasih panas, kepanasan. La ilaha illallah. Syukurnya susah banget. Dikasih nikmat enak hidup, dikasih nikmat Islam, tapi bersyukurnya gimana? Nggak ada. Sedikit yang bersyukur atas nikmat Islam. Oh, tanda syukurnya nikmat Islam apa? Ya kita jadi seorang muslim yang benar, ibadah, salat, menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai bentuk daripada syukur atas nikmat
Nah, kita udah dikasih bukan sekedar makan, minum, kita dikasih hidup, makan, minum, ya, dikasih Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat dari Allah, kita nggak milih. Siapa yang milih jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang milih? Nggak ada. Nabi Musa berharap jadi umatnya Nabi Muhammad, nggak dapat. Dia sudah jadi nabi, ya udah jadi nabi. Nggak bisa jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak milih jadi umat Nabi Muhammad. Kita ini udah 1400 tahun lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita masih diakui jadi umatnya Rasulullah SAW yang muslim, yang beriman. Abu Jahal, Abu Lahab itu hidup bareng sama Nabi Muhammad. Nggak cukup bareng, Abu Lahab itu pamannya Rasulullah SAW. Tapi karena Allah tidak menginginkan Islam untuknya, maka dia tidak menjadi seorang muslim. Nah, kita alhamdulillah jadi seorang muslim. Tapi subhanallah, Allah itu maha penyayang, Allah maha pengasih. Allah begitu cinta dan sayang terhadap diri kita ini, lebih dari seorang ibu terhadap anaknya, lebih dari seorang kekasih kepada kekasihnya. Allah sangat cinta terhadap kita. Udah dikasih semuanya nih. Seharusnya semua yang diberikan Allah, Allah boleh dong bilang setiap hari sholat 100 rakaat. Atau Allah juga mau minta setiap bulan puasa seminggu 2 minggu, atau kalau puasa sampai tengah malam. Atau Allah meminta setiap dari apa yang kita miliki punya harta 50% sedekahkan. Boleh, hak bagi Allah. Kenapa? Semuanya milik Allah. Allah nggak minta semuanya. Allah minta sholat cuma 5 waktu sehari. Allah meminta dari harta kita hanya sekitar 2,5%, itu pun kalau lebih harganya. Allah nggak minta ini, nggak minta itu, tapi Allah minta bukti. Bukti kalau kau cinta kepadaku, kata Allah.